Oke, selamat siang dan selamat beraktivitas, dan juga semoga rezekinya dilancarkan buat sahabat semuanya. Jadi hari ini kita lagi menggali lubang untuk tempat pupuk gitu, yang khususnya pupuknya tidak ditabur, cuma kita membuat tempatnya gitu. Sama kayak kita makan, tentu ada wadah untuk meletakkan nasi gitu, atau masakan kita yang bakalan kita santap. Tentu seperti itu juga tanaman. Jadi kalau kita buat dia sebagus mungkin, sebaik mungkin, tentu dia akan memberi suatu hasil buat kita yang lebih gitu. Jadi ini saya lagi di lahan yang saya urus kemarin. Ini lahan ini saya yang pegang, orangnya nggak banyak itu ininya. Tentu dia diserahkan semuanya kepada saya sampai saya tidak mampu lagi untuk panennya gitu. Sampai buah kapanpun kalau saya nanti nggak sanggup lagi panennya, baru dia ganti orang tukang panennya. Tapi setidaknya saya kalau sawit ini sudah direnovasi sama saya, sudah dirawat sama saya, tentu saya akan memberi kepada sahabat saya atau teman saya yang pernah saya beri ilmu dan pengalamannya tentang suatu perawatan gitu. Jadi perlu sahabat ketahui juga, jangan lupa buat kita subscribe, like, share, dan komen. Kalau bisa setiap video kita jangan di skip agar sahabat bisa paham dan tidak salah fokus dan tidak salah pengertian, dan juga sahabat bisa memetik dari apa yang saya sampaikan, bahwa ini suatu pelajaran, suatu ilmu, motivasi, ide, kreasi dan segala macamnya saya beri buat sahabat. Saya tunjukin buat sahabat kenapa saya peduli sesama orang-orang yang hidupnya kesederhanaan, ke bawah dari kesederhanaan. Kalau yang lebih bermodal yaitu setelah gitu kan, karena dia orang punya, kita nggak punya kan. Jadi tentu kita merawat tanaman itu suatu memberi hasil. Jadi sahabat nggak perlu punya sawit banyak-banyak, anggaran puluhan hektar, nggak perlu. Satu kapling saja, kalau sawit Anda diurus dengan baik, tentu dia akan memberi suatu kehidupan buat Anda. Kenapa? Satu kapling itu 2 hektar. 2 hektar itu sudah memberi masa depan Anda lebih cemerlang. Anak bisa biaya dari satu tanaman tersebut, hasil satu tanaman di kebun Anda itu bisa untuk lanjutkan anak sekolah, kebutuhan ekonomi nggak tersendat. Jadi kalau Anda bisa mengatur pola ekonomi dan tahu dengan hitungan matematika, tentu hidup Anda lebih cermat, lebih cerdas, dan lebih pintar. Jadi kita di sini nanti saya akan tunjukkan buat sahabat. Ya sekarang kita lagi curhat gitu kan. Jadi kita pengen buat yang terbaik buat sahabat semua, atau saudara, atau bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita memberi support lah gitu. Sebab apa? Ekonomi sekarang tergantung kepada tanaman sawit. Karet sekarang udah jarang orang yang tukang nyadapnya petani ya. Jadi sekarang ini kita fokus kepada tanaman sawit semua. Jadi ada juga yang bagian perkebunan kopi, kebun yang lain, tapi itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi terus semangat, support selalu, dan semoga sukses. Yuk kita ikuti liputan saya di kali ini. Kalau sahabat pengen tahu bagaimana, let's go. Kepada para sahabat semuanya, perlu sahabat ketahui dan juga simak dari apa yang saya sampaikan. Ini saya hari ini melanjutkan untuk membuat tempat pupuk ini, tapi saya tidak mempiringkannya atau membuat paret di sekeliling pohon sawitnya dengan ukuran diameter setengah 2 meter atau 1 meter, sebab itu banyak menelan biaya dan juga mengerjakannya banyak menghabiskan waktu. Jadi saya membuat yang lebih simpel gitu. Jadi buat semua sahabat bisa untuk mencontohkannya di video saya ini. Ini kita menggunakan
pupuk Korea bersubsidi sahabat. Sebagai sendiri kita memberinya ini, satu karung ini harus bisa pupuk sekitar 65 batang. Jadi dalam satu tanaman itu kita memberinya sekitar 8 ons, tidak memberi 1 kilo, sesuai dengan umur. Tuh. Oke, kita mupuk sahabat itu tidak menunggu hari hujan ataupun hari panas. Jadi hari panas pun kita mupuk seperti ini, pupuk tetap terjaga. Dan juga kita memupuk tanaman itu jangan menunggu buah itu sampai habis. Seperti ini, jangan sampai habis buahnya. Ketika di keadaan buah yang banyak seperti ini, kita lanjutkan pupuk untuk aplikasi yang berikutnya. Berarti ini seandainya 6 bulan kita masa panennya atau 8 bulan, berarti pupuk yang kita tabur itu dia akan terus beraplikasi kepada tanamannya dan juga akan menimbulkan nantinya buah baru. Jadi pelepah yang kita sudah setel seperti ini, tentu kita panennya secara teratur. Kalau jika ujung pelepah ini udah ada yang mati, baru kita buang pelepah. Tapi kalau tidak ada pelepahnya yang mati, yang masih hijau, itu tidak dianjurkan untuk membuangnya. Gitu. Karena apa? Karena pupuk yang kita taburkan di dalam lubang itu, yang kita pasang itu, masih berjalan dan beraplikasi di setiap pelepah yang ada di tanaman tersebut. Oke. Ini sahabat, ini kita lagi bisa membuat lubang ini hingga setengah hektar ini harus selesai, selebihnya bisa berikutnya gitu. Ini rumput yang hijau yang seperti ini, yang udah pendek-pendek ini kita nggak bakal semprot lagi, karena untuk menjaga kelembapan tanah dan juga jangan sampai kadar tanah itu berubah. Sahabat lihat sendiri, ini lantaran faktor yang belum pernah dipupuk ya, tapi bibitnya juga bibit bagus. Sahabat lihat sendiri buahnya 2 tingkat, yang 3 masuk yang dompet baru, bijinya udah normal semua, dan juga pembentukan umbi di saat ini masih oke lah. Jadi ini kalau jika dipupuk lagi, ini umbinya akan membuka lebih gede lagi. Tapi kalau seandainya sudah terbatas dan ketentuannya tidak bisa untuk membuka umbi baru lagi, ya mau nggak mau ya seadanya gitu. Jadi tanah ini yang saya gali lubang ini saya buang di sekeliling pohon. Kenapa? Ada yang tahu? Jurusan faktor yang utama saya membuat tanah yang saya gali lubang tersebut, saya buang di dekat pohonnya itu supaya akar yang muda dari suatu tanaman itu, dari umbinya itu tidak cepat gersang dan juga tidak cepat tua, dia tidak cepat mati. Jadi dia selalu meresap ke dalam tanah, menjalar ke dalam tanah, jadi dia tidak tergantung gitu. Jadi makanya saya buang tanahnya di sekelilingnya. Ini lubangnya yang kita buat, terus ukuran 15 cm, dalamnya sekitar 20, tergantung sama kita membuat lubangnya berapa besar, itu tergantung sama kita sendiri. Jadi jika kita menggunakan pupuk yang lain jenis organik, kimia, atau pupuk tangkos atau pupuk kandang, jadi kita bisa membuat lebih gede gitu. Jadi ini gambaran yang sudah saya buat kemarin. Lihat sahabat, jarak dari pohonnya ke sini sekitar
1,5, ada juga yang 1 meter, ada yang juga lebih gitu, tergantung sama kita yang membuatnya. Ini bakalan dibuang lagi bunganya karena buahnya tidak normal dan juga kurang bagus. Jadi kita akan buang lagi bunganya sebelum kita memasang pupuk buah nanti. Jadi sekarang ini kita untuk penyubur tanaman dulu, untuk pembuka umbi dan pembesar umbi, sama penghijauan pelepah dan juga pelepah yang biasanya keras jadi tidak keras, lembut. Jadi kita akan membuang bunganya terlebih dahulu. Jadi itu sahabat. Jadi di saat tanaman umuran seperti ini, itu lubangnya juga samping sebelah situ juga. Nah, di keadaan tanaman umur seperti ini, itu wajib sahabat memupuk untuk menggunakan media lubang. Kenapa? Lubang tersebut supaya pupuk yang kita beri itu dapat semuat buat suatu tanaman gitu. Jadi pupuk yang kita beli itu, pupuk yang kita pasang itu tidak mubazir dan tidak tersia-sia, jadi dapat semua sama tanaman. Nah, itu. Jadi kenapa di saat seperti ini kita membuat lubang ini tidak saya piring, karena apa? Memiring atau dicangkul dari sekelilingnya bentuk lingkaran bulat, tentu banyak membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Jadi dan juga memang bagus di waktu sekarang ini karena akar belum seberapa banyak, belum berlapis, jadi kita bisa membuat akar itu memutus akar cuma sekali. Jadi kita bisa pakainya untuk bertahun-tahun asal bikin lubangnya itu bagus. Jadi bertahun-tahun kita memakainya, kita cuma membuat 1 kali. Jadi kita tidak lagi memotong akar atau secara ditabur pupuk itu akan membuat akar-akar serabutnya akan mati. Jadi kalau kita menggunakan lubang, tentu pupuk itu akan ngembang gitu, ngembang lalu tidak membunuh akar-akar yang terlalu banyak. Jadi apalagi urea itu rumput saja bisa mati gitu, apalagi akar. Jadi kita jangan sampai akar itu banyak mati atau kena semprot. Jadi kita buat seperti ini. Nanti kalau jika rumputnya pendek yang sudah hidup di sekeliling pohon sawit itu tidak usah disemprot sahabat. Kalau bisa disemprot itu di lorong seperti ini, jalur yang seperti ini yang kita semprot. Jadi kalau sekeliling batang sawit itu nggak usah lagi karena dia udah ada rumput yang pendek, udah hijau. Jadi untuk mengembur tanah, untuk mempersuburkan tanah supaya tanah itu lembab, tidak cepat gersang, dan juga ketika hujan, ketika panas, air tersebut habis dan tidak cepat menyebar dan menghilang gitu, di dalam permukaan tanah. Nah, sahabat lihat sendiri. Nah, jadi sahabat perlu simak ini suatu ide loh sahabat. Selama ini mungkin yang tidak terjawab, jadi di sini bisa terjawab sama sahabat semuanya. Nah, jadi seperti ini saya buat sahabat. Jadi untuk selanjutnya kita akan selesai lubang ini yang kita buat ini, kita akan memupuk gitu. Ini trik awal pertama kali saya buat itu, saya membuang pelepah gitu. Mana pelepah yang kurang bermanfaat lagi, itu saya buang. Sahabat lihat sendiri, saya buang kilingnya. Jadi mana yang patut dibuang, mana yang enggak. Jadi setelah saya buang, kemarin disemprot sama orang yang punya lahan ini, sama ibu ini, sudah disemprot, tapi dia tidak menggunakan racun kontak, dia menggunakan racun hijau gitu. Jadi kalau racun hijau itu rumput memang mati, tapi dia cepat hidup. Tapi yang kita jaga itu rumput yang hijau seperti ini, yang pendek-pendek seperti ini, rumput lapangan gitu. Sudah itu sudah disemprot, sudah dibuni kemarin. Kita pembuangan buah juga kita lakukan,
Dan sekarang kita membuat lubang juga. Terus untuk tahap berikutnya kita memupuk tanaman ini pakai pupuk urea SP36 atau KCL atau NPK ataupun yang lainnya. Kita nanti tetap kita pasang cuma dengan aplikasi waktu yang berbeda-beda, tapi juga tidak banyak. Kita memberi pada suatu tanaman itu dengan seala kadar gitu, sesuai umur tanaman yang dibutuhkan itu berapa dalam umurnya gitu. Kalau dia 3 tahun butuh setengah kilo, kita kasih setengah kilo. Jadi tidak boleh memberi dosis itu lebih tinggi, sahabat. Setelah kita memupuk, kita juga menyemprot tanaman ini dengan menggunakan racun hama. Itu cara menyemprotnya gimana, sahabat? Ini kita kembali sini lagi. Itu pada buah itu dengan umbi pucuknya, pada buah itu kita semprot semua sekelilingnya. Gitu. Supaya apa? Supaya semut ataupun sejenis yang lain yang merusak tanaman, ada yang buah masih mentah dia udah rontok, buah yang udah matang cepat busuk. Nah, jadi kita untuk mencegah hal tersebut supaya kualitas buah kita, kualitas tanaman kita bagus. Itu kegunaannya. Sudah itu baru kita panen secara teratur. Kita ikuti prosedur. Jadi kita tingkatkan suatu hasil produksi. Jadi berjalannya waktu, beriringan hari berganti malam, kita jelasnya berusaha untuk menggapai suatu harapan yang lebih baik. Oke.